Halo semuanya, selamat datang di sesi ketiga, yaitu mengenai perulangan while. Nah, sebelumnya kita udah belajar mengenai perulangan for ya teman-teman. Nah, kalau kita ingat, bedanya perulangan for dengan perulangan while itu ada di bagian jumlahnya ya. Kalau perulangan for, jumlahnya itu jelas. Kita mau ngulang sebanyak 5 kali, 4 kali, 10 kali, atau berapapun, itu sudah jelas. Sementara untuk perulangan while, ini agak berbeda teman-teman ya. While ini kita nggak selalu tahu akan mengulang sebanyak berapa kali. Begitu teman-teman. Nah sekarang kita langsung aja ya. Pertama, loop while atau while loop lah ya. Dia itu digunain untuk mengulang program selama kondisinya bernilai true. Artinya apa? Artinya selama kondisinya itu masih true ya, kondisi yang ini nih ya. Kondisinya masih true, maka perulangan itu bakal terus berjalan. Nah, cara ngehentiinnya gimana? Cara ngehentiinnya adalah satu-satunya cara mengubah kondisi di bagian sini nih menjadi false itu agar perulangan while-nya berhenti, teman-teman. Begitu. Nah, jadi kalau while ini kita berbasis kondisi ya, beda dengan for. Kalau for itu dia bukan berbasis kondisi yang seperti true or false ya. Ini berbeda, teman-teman. Oke, kita langsung cek nih kodenya gimana sih kalau diimplementasikan langsung ya. Nah, kalau diimplementasikan langsung seperti ini. Pertama, kita buat dulu variabel kosong ya. Variabel sama dengan 1. Selama variabelnya itu lebih kecil sama dengan 5, maka dia akan menjalankan print variabel. Nah, kemudian di baris selanjutnya ada variabel plus sama dengan 1. Ingat ya, ini operator assignment. Nah, fungsi dari plus sama dengan 1 itu agar menciptakan setiap perulangan ya, setiap perulangan nilai dari variabelnya akan berjumlah memiliki penjumlahan 1. Kalau kita nggak pakai nih simbol variabel plus sama dengan satunya, maka loopnya itu akan mengulang terus-menerus tanpa bisa berhenti. Gitu teman-teman. Nah, biar mungkin udah ada yang mulai penasaran nih. Nah, sekarang kita langsung coba aja di VS Code-nya teman-teman. Oke semuanya, sekarang kita udah ada di VS Code-nya ya. Kita bakal coba perulangan while ya. Tadi kan while itu dia berbasis kondisi ya. Berarti kita bisa nulisin bahwa kode awalnya while, kondisi, kemudian ini adalah kode bloknya. Begini kan? Oke, sekarang kita bikin while true. Kita gini sekarang, while true, ya kan? Nah, otomatis ini kan menyebutkan bahwa kondisinya akan selalu true, ya kan? Nah, gimana tuh cara ngehentiinnya kalau kayak gini? Gampang banget teman-teman. Kita tinggal bikin suatu perintah ya, yang bisa menyebabkan kondisinya itu adalah false, yaitu dengan menggunakan operator break. Begitu teman-teman. Jadi break ini fungsinya untuk menghentikan perulangan while ya, karena dia akan memberikan nilai false ke dalam kondisinya. Nah, kalau nggak percaya, kita coba nih teman-teman. Ya, kita tulis print perulangan ke, ya kan? Kita bikin dulu di sini variabel kosongnya, variabel kosong 1. Perulangan ke variabel kosong. Gini ya. Kita tulis nih variabel kosong plus sama dengan 1. Nah, kita tampain aja deh. Kalau kita kayak gini langsung kita run ya teman-teman. Dia bakal mengulang hanya 1 kali aja. Perulangan ke 1. Nah, kalau ini kita hapus, nah ini kita lagi membuat suatu bencana teman-teman. Kalau ini kita hapus, dia akan mengulang tanpa henti. Dan kalau itu terjadi, satu-satunya cara untuk menghentikannya, teman-teman pencet aja tombol CTRL atau Ctrl plus C. Ya, simpelnya ini kayak tombol copy ya, copy paste gitu. Maka ntar programnya akan berhenti secara langsung ya, langsung berhenti gitu. Oke, begitu aja teman-teman. Sekarang kita coba menggunakan while ya, kayak tadi lagi. Tapi di dalamnya untuk menghentikan kondisi while, di sini kita menggunakan percabangan if ya, yang sudah kita pelajari. Kita bikin lagi kayak tadi. Nah, sekarang if
nilai dari variabel kosong itu masih kecil daripada 10 ya, sorry, lebih besar dari 10, kita bisa mengetik break. Nah, coba kita run nih. Yang terjadi adalah, oh enggak, dia masih infinity loop atau loopnya nggak akan berhenti. Kita harus tambahin dulu increment-nya. Nah, gini teman-teman. Kalau kita run, ya, dia akan menampilkan perulangan ke 1 sampai 10. Gitu teman-teman. Jadi logikanya tuh dia akan mengulang selama kondisinya true, ya kan? Nah, di dalam perulangan while, dia pertama akan mencetak tulisan, kemudian ada percabangan if, ya kan? Jika variabel kosongnya lebih besar daripada 10, maka break. Break ini artinya berhenti si loop while, ya kan? Nah, tetapi selama belum 10, dia akan langsung ke bawah, yaitu mengalami increment ya, atau assignment untuk menjumlahkan. Nah, dia akan terus mengulang sampai hasil atau nilai variabel kosong adalah 10, teman-teman. Baru dia berhenti. Begitu. Ini kalau kita menggunakan kondisinya true. Kalau kita menggunakan kondisi lain, misal kondisinya adalah variabel kosong lebih besar daripada sama dengan 10 ya, sama kayak ini ya. Kita bikin di sini, kita hapus. Nah, ini mirip dengan yang menggunakan true tadi, cuman di sini kita langsung menuliskan kondisinya di sini, teman-teman. Ya, ini bisa pakai kurung, bisa nggak usah pakai kurung, nggak apa-apa, teman-teman. Kalau kita run, ini kita bersihin dulu, ya. Wait, nggak mau jalan. Oh sorry, ini salah. Nah, kita run ya. Dia akan mengulang sebanyak 10 kali, ya kan? Kan kondisi awalnya 1 ya, variabel kosong 1. Kemudian dia menyebutkan, selama variabel kosongnya lebih kecil sama dengan 10, maka kode dijalankan. Nah, kode udah dijalankan. Di baris 9 ada penjumlahan atau increment. Ya, jadi setiap perulangan dia akan menambahkan nilai dari variabel kosong. Begitu teman-teman, penggunaan while ini sebenarnya simple ya teman-teman. Cuman kita harus teliti di bagian kondisinya, itu aja. Oke, itu aja untuk sesi coding kali ini. Kita langsung ke mini quiz untuk melatih skill kita. Oke semuanya, sekarang kita udah ada di mini quiznya ya. Kalau teman-teman sadar ya, ini mini quiznya itu sama dengan mini quiz yang ada di loop for, karena kita lagi ada di materi yang sama, yaitu mengenai perulangan. Oke, seperti biasa, kita di sini untuk ditugaskan untuk membuat segitiga dan juga belah ketupat. Cuman, kalau kemarin kita menggunakan for, sekarang kita menggunakannya while. Oke, itu aja teman-teman untuk mini quiz kali ini. Dan selanjutnya kita akan ke materi yang lebih seru nih teman-teman. Kita akan pelajari di sesi selanjutnya. Dan sampai jumpa di sesi selanjutnya.